Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana sih tahap demi tahap pendaftaran kompetisi sains madrasah ataupun KSM 2024 kali ini. Jadi, pada tanggal 7 Juni 2024 ini kalian sudah bisa resmi mendaftarkan diri kalian untuk mengikuti ajang yang sangat bergengsi ini selain OSN tentunya ya. Nah, di sini kalian bisa mengikuti pendaftarannya itu untuk yang individu maupun yang beregunya. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, yuk kita mulai pembahasannya di video kali ini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pendaftarannya, di sini saya akan jelaskan sedikit perbedaan KSM antara 2023 dan 2024 tahun ini kalau misalkan kalian belum membaca juknisnya. Nah, di sini seperti biasa ada bidang-bidang yang dilombakan, kemudian ada yang berbeda, yaitu ada individu, lombanya itu ada yang individu dan juga ada yang beregu. Jadi untuk yang beregu itu satu tim 3 orang dan bisa diikuti oleh sekolah yang sama ataupun sekolah yang berbeda bergabung menjadi satu, itu nggak masalah. Jadi kalian bisa lihat nanti lebih lengkapnya, saya sertakan linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tingkatan-tingkatan ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, KSM itu ada dimulai dari seleksi satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah ataupun madrasahnya masing-masing. Kemudian ada tahap 1 yaitu seleksi tingkat kabupaten kota. Kemudian tahap 2 itu yang provinsi, dan yang terakhir tahap 3 itu bagian final. Nah, tetapi untuk tahun ini setelah final itu tidak hanya berhenti di sini, tetapi ada langkah yang berikutnya yaitu tahap 4 yaitu grand final. Nah, untuk grand finalnya ini yang serunya itu adalah yang bagian yang beregu. Nah, di beregunya itu kalian dilombakan itu seperti cerdas cermat, jadi berbeda dengan ajang olimpiade lainnya. Nah, di sini nanti kalian bisa baca ya lebih lengkapnya, link ada di kolom deskripsi. Nah, kita lanjut saja untuk timeline KSM 2024 tahun ini. Jadi seperti yang kalian ketahui, KSM tingkat satuan pendidikan seleksinya sudah berakhir ya 24 sampai dengan 7 Juni. Jadi harusnya tiap madrasah ataupun satuan pendidikan itu sudah menentukan perwakilan tiap bidang yang diikutkan nanti di KSM tahun ini. Nah, mulai hari ini kalian sudah bisa mendaftar hingga tanggal 23 Juni 2024. Linknya itu ada di ksm.kemenak.go.id. Nah, kalau misalkan kalian sudah mendaftarkan, nanti pengumuman peserta KSM Kabupaten Kota yang bakal ikut setelah diverifikasi oleh tim komite dari tiap kabupatennya bisa dicek di tanggal 26 Juli dan bisa diunduh kartu pesertanya. Kemudian ada juga uji coba ya, seperti biasa setiap tahunnya ada uji coba dulu supaya anak-anak bisa mengenal aplikasi ujiannya. Nah, ini dimulai pada tanggal 28 sampai 30 Juni. Kemudian KSM Kabupaten Kotanya dimulai dari 1 sampai 3 Juli 2024. Oke, di sini alur KSM tahap 1 ya, karena kita akan menghadapi yang tahap 1 dulu, yang tingkat kabupaten kota. Jadi yang harus kalian ikuti adalah buat akun dulu, pendaftaran individu maupun yang beregu. Kemudian unduh bukti pendaftarannya, verifikasi oleh komite kabupaten kota. Kemudian komite kabupaten kota akan memilih titik lokasi KSM-nya dan akan dilaksanakan KSM-nya berupa uji coba dan juga yang ujian realnya. Kemudian ada pengumuman dan sertifikatnya yang akan dibagikan ke tiap-tiap pesertanya. Nah, di sini yang penasaran uji coba kabupaten itu kapan? Di sini ada rincian jam dan juga apa saja mata pelajaran yang diujikan pada jam tersebut. Jadi di sini pada tanggal 28 Juni untuk yang MA terlebih dahulu ya, waktu uji cobanya 2 jam, dimulai dengan yang matematika dan biologi di sesi 1, di sesi 2 ada fisika dan kimia, di sesi 3 ada ekonomi dan geografi. Untuk jamnya bisa disesuaikan dengan jamnya masing-masing ya. Kemudian di sini tanggal 29 ini ya, salah tulis. 29 Juni itu adalah tingkat MTS. Nah, di sini untuk tingkat MTS sesi 1 adalah matematika, kemudian sesi 2 IPA dan juga sesi 3 adalah IPS. Kemudian pada tanggal 30 Juni barulah nanti yang tingkat MI. Nah, tingkat MI ini dibedakan. Ada yang matematika sesi 1 itu khusus di bagian ini. Ada nanti daerah-daerahnya ya untuk yang tingkat MI ini. Ada matematika sesi 2 di jam 9.30 sampai 11.00 WIB. Jadi untuk yang sesi 2 itu dikhususkan untuk yang WIB, tapi tidak semuanya. Nanti ada pembagiannya. Kemudian untuk yang IPA juga sama, dibagi menjadi 2 sesi agar tidak overload nanti servernya, tidak bermasalah seperti yang OSN kemarin. Nah, untuk di sini pelaksanaan kabupaten kotanya itu dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Juli
sampai dengan tanggal 3 Juli 2024. Jadi di sini yang individu dan juga yang berkelompok kemungkinan ada di bagian sini juga, di pembagian waktu ini. Tapi di sini memang belum dijelaskan secara rinci untuk yang beregunya itu masuknya di sesi berapa. Nanti akan diinfokan oleh komite kabupatennya masing-masing ketika menjelang hari lombanya ya. Karena di sini nggak disampaikan. Ini harusnya yang detail sesi-sesi yang sudah tertera di sini harusnya yang individu. Jadi di sini kita lanjut untuk pelaksanaan kabupaten kota. Untuk yang MI tadi seperti yang saya sampaikan, itu ada pembagian sesi-sesi. Nah, untuk sesi 1 dan 3 tingkat MI seperti saya sampaikan tadi akan dibedakan ya sesi-sesinya, sedangkan nanti 2 dan 4 itu biasanya adalah yang WIB. Nah, di sini untuk yang 1 dan 3 dulu itu ada Provinsi Jawa Timur, kemudian ada Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kaltim, Kalut, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan untuk sesi 2 dan 4, matematika dan IPA-nya itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Banten. Seperti itu ya. Jadi catat kalian masuk di sesi mana untuk yang tingkat M ini. Jangan sampai salah sesi ya, karena itu akan berakibat fatal. Oke, kita lanjut di sini untuk yang kabupaten kota. Ini waktu ujiannya dirincikan sebagai berikut. Persiapan dan aktivasi peserta itu 10 menit sebelum waktu yang tertera tadi. Ujiannya dilaksanakan 9 atau 120 menit sesuai dengan yang mata pelajarannya. Kemudian ada jeda 30 menit sebelum dilanjut ke sesi setelah ini. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu pendaftaran KSM Kabupaten Kota tahap 1. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pembuatan akun satuan pendidikan. Jadi pendaftaran ini dilakukan melalui web KSM yang seperti biasa, yaitu ksm.kemenak.go.id. Jadi satuan pendidikan itu mengisi form pendaftaran, mengisi NSM untuk madrasah dan NPSN untuk sekolah. Jadi ingat, pada tahun ini masih bisa diikuti oleh sekolah negeri biasa seperti SD, SMP, dan juga SMA maupun SMK. Tidak hanya madrasah seperti yang disampaikan di juknis yang pertama, tetapi sudah direvisi ya. Jadi tenang saja, silahkan daftarkan sesuai dengan petunjuk ini. Kemudian setelah kalian sudah daftarkan berdasarkan tadi NPSN dan juga NPM NSM ya, nomor satuan madrasah. Nah, di sini langkah berikutnya adalah satuan pendidikan mengisi form pendaftaran dan memiliki email aktif dan membuat password yang akan digunakan selama KSM berlangsung. Jadi mohon dihafalkan ya passwordnya, karena kalau misalkan nggak bisa login nanti nggak bisa diunduh nanti yang bukti pendaftarannya, karena itu ada password untuk login ya. Jadi sangat penting, silahkan nanti dicatat password yang sudah didaftarkan. Nah, setelah proses pembuatan akun berhasil, silahkan login dengan akun yang sudah dibuat tadi. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilannya sudah lumayan canggih ya. Di sini ada tulisan pendaftarannya, ada matematika, IPA, dan juga yang social science terpadunya itu ada berapa masing-masingnya ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti itu kalau misalkan kalian sudah berhasil masuk untuk login-nya. Nah, kemudian pendaftaran KSM individu. Jadi di sini dipisahkan untuk pendaftaran KSM individu dan juga beregu tentunya ya. Untuk yang individu tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian daftar peserta didik kalian, bisa dicek kompetisinya jangan sampai salah isi matematika dan juga IPAS. Nah, kemudian di sini kalau misalkan memilihnya sebelum masuk ke bagian yang kiri, kalian harus klik yang pendaftaran KSM, kemudian klik yang individu ya. Kemudian lanjut untuk pendaftaran KSM individu. Setelah mengisi data peserta, kemudian klik tahapan selanjutnya dan unggah dokumen persyaratan. Jadi di sini tentu ada persyaratan yang harus diunggah untuk membuktikan bahwa siswa tersebut adalah siswa yang benar ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi yang pertama, pas foto formal 3x4 latar belakang merah atau biru, terserah, dalam format JPG ataupun JPEG ya, wajib nih, wajib, nggak boleh enggak. Kemudian ada juga syarat kedua, yaitu kartu pelajar ataupun scan rapor siswa semester terakhir atau sertifikat KSM satuan pendidikan. Jadi pilih ya salah satu antara kartu pelajar atau scan rapor siswa semester terakhir atau sertifikat KSM satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan tersebut untuk menandakan bahwa mereka benar bahwa siswa perwakilan dari satuan pendidikan tersebut. Jadi maksimal itu beratnya adalah 1 MB. Jadi kalau misalkan lebih itu silahkan di convert dulu menggunakan aplikasi di Google ya, bisa ada untuk mengkonvert agar ukurannya itu menjadi 1 MB ataupun kurang dari itu.
Kemudian kita lanjut di sini pendaftaran ke SM individu. Setelah semua data lengkap, klik tombol pendaftaran. Jadi, satuan pendidikan itu tahun ini hanya bisa mengirimkan 1 siswa terbaik pada setiap bidang studi untuk kategori individual dan 3 siswa terbaik untuk kategori beregu. Nah, kemudian untuk pendaftaran ke SM beregu ini sama diakses di ksm.kemenak.go.id dengan akun yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini kalian isi nama regu untuk pendaftaran ke SM beregunya. Nah, pada kategori beregu ini setiap satuan pendidikan hanya dapat mendaftarkan 1 regu. Sedangkan untuk kategori beregu yang dibentuk dari beberapa madrasah berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 2 madrasah dapat mendaftarkan 1 regu. Ingat, 2 madrasah bisa mendaftarkan 1 regu, tetapi untuk yang 3 madrasah, misalkan 3 madrasah mau dibuat regu-regunya itu maksimal dapat mendaftarkan 2 regu untuk 3 madrasah ya. Kalau misalkan digabungkan 111 gitu, 111 maka bisa dibuatkan 2 regu, nggak bisa 3. Kemudian setelah itu untuk KSM beregu terdiri dari 1 ketua regu, kemudian 2 adalah anggota 1, kemudian yang orang yang ketiga adalah anggota 2. Jadi dimasukkan ya, pastikan bahwa ketua regunya itu adalah yang urutan pertama namanya. KSM beregu dapat diikuti oleh peserta didik dari satuan pendidikan yang sama ataupun lintas satuan pendidikan lainnya. Pendaftaran ke SM beregu lintas satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang salah satu peserta didiknya menjadi ketua regu. Jadi yang mendaftarkan itu adalah yang ketuanya itu ya, nggak bisa yang anggota 1 dan juga anggota 2. Hal ini dilakukan agar ada perwakilan delegasi dan penanggung jawab dari regu yang didaftarkan tersebut. Nah, setelah kalian melengkapi seluruh biodata peserta melalui tombol lengkapi, pendaftaran regu hanya dapat dikirim setelah seluruh data peserta dalam regu itu dilengkapi. Jadi, masih sama kayak tadi, ada yang harus diupload ya, silahkan diupload. Nah, kemudian setelah seluruh data lengkap, tombol kirim pendaftaran akan muncul dan kemudian klik tombol kirim pendaftaran agar dapat diverifikasi oleh komite kabupaten kota. Jadi, kalau misalkan masih ada data status yang belum lengkap, maka tombol kirim pendaftaran ini belum akan bisa diakses ya. Nah, langkah setelah itu, kalau misalkan kalian sudah mendaftarkan dan juga mengirim pendaftarannya, bukti pendaftaran hanya sebagai bukti bahwa pendaftaran KSM sudah dilakukan, jadi tidak perlu dicetak. Jadi yang dicetak nanti pada tanggal 26 Juni itu adalah yang kartu pesertanya yang bisa login ke dalam aplikasi ujian. Seperti itu ya. Nah, jadi itu dia tadi langkah-langkah pendaftaran untuk tahap 1 KSM tahun 2024, baik yang individu maupun yang beregu. Saya rasa sudah jelas. Kalau misalkan kalian ada yang masih belum dipahami terkait tentang pendaftaran ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Kalau misalkan Mimin paham cara mengatasi permasalahan tersebut, akan insya Allah dibalas ya komen-komennya. Oke, jadi silahkan daftarkan diri kalian mulai tanggal 7 Juni 2024 ini sampai tanggal 23 Juni 2024. Jangan sampai melewati tanggal tersebut agar kalian bisa mengikuti ajang yang sangat bergengsi ini, yaitu KSM 2024. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.